Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat dan tetap semangat ya belajar daringnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konversi bilangan, khususnya konversi bilangan oktal. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat melakukan konversi bilangan oktal tersebut, baik itu konversi bilangan oktal ke bilangan desimal, konversi bilangan oktal ke bilangan biner, ataupun konversi bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Nah, itu tujuan pembelajaran pada kali ini. Langsung saja kita ke pokok materinya, yaitu konversi bilangan oktal. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu konversi bilangan oktal ke bilangan desimal, yaitu subscript 8 ke subscript 10. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan oktal tersebut dengan bilangan 8 berpangkat. Jadi mengalihkan bilangan oktal tersebut dengan bilangan 8 berpangkat. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke dalam soal. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah 74 oktal atau konversikan 74 oktal ke dalam bilangan desimal, yaitu subscript 8 ke subscript 10. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya yang pertama, untuk mendapatkan hasilnya yaitu yang pertama kita menuliskan bilangan oktal tersebut 74. Kemudian kita mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan 8 berpangkat. Nah, jadi di sini 4 kali 8 pangkat 0. Kemudian dilanjutkan dengan 7 kali 8 pangkat 1. Kita cari hasilnya. 4 kali 1, 7 kali 8, ketemulah 4 dan 56. Kemudian kita jumlahkan, ketemu 60. Jadi 60 di sini adalah merupakan hasil dari konversi 74 oktal ke desimal. Baik, sejauh ini bisa dipahami. Biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua di sini yaitu 252 oktal dikonversikan ke dalam bilangan desimal itu berapa? Nah, langkah penyelesaiannya sama kayak soal yang pertama, yaitu yang pertama kita menuliskan bilangan oktal terlebih dahulu, yaitu 252. Kemudian kita kalikan dengan bilangan 8 berpangkat. 2 kali 8 pangkat 0, 5 kali 8 pangkat 1, 2 kali 8 pangkat 2. Kita cari hasilnya. 2 kali 1, 5 kali 8, 2 kali 64, ketemu 2, 40 dan 128. Kita jumlahkan, ketemulah 170. Jadi 170 ini merupakan hasil dari konversi 252 oktal ke desimal. Dari dua soal ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang konversi bilangan oktal ke bilangan biner atau subscript 8 ke subscript 2.
Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan mengkonversikan masing-masing digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Nah, kalau tadi pas konversi bilangan oktal ke desimal itu dengan cara mengalihkan 8 berpangkat, sekarang kalau konversi oktal ke biner itu yaitu dengan cara mengelompokkan ke 3 digit bilangan biner. Baik, seperti biasa, biar mudah dipahami kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu 74 oktal dikonversikan ke bilangan biner, itu hasilnya berapa? Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita menuliskan 74 secara terpisah. Kemudian kita hitung binernya dengan cara membagi bilangan oktal ini dengan penyebut 2, yaitu membagi dengan 2. Ini itu 7 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa berapa? Sisa 1. Kenapa sisa 1? Karena 7 dibagi 2 sisa hasilnya 3 itu hanya mendapatkan 6, berarti sisanya 1. Kemudian di sini ada 3, kita bagi lagi dengan 2, yaitu 3 dibagi 2, ketemu berapa? 1. Sisanya berapa? 1. Nah, kalau sudah muncul angka terakhir 1 ini, 1 dibagi 2 itu kan sudah tidak boleh. Makanya kita proses pembagian dengan 2 kita berhenti. Nah, ini berarti sudah bisa ditulis hasilnya. Nah, tulis hasilnya dari mana? Itu dari arah bawah ke atas. Jadi hasilnya itu 1, 1, 1, 1. Nah, itu dari digit pertama untuk oktal. Sekarang kita menghitung digit kedua oktal yaitu 4. Caranya sama, yaitu dengan dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sisa berapa? Sisa 0, karena 2 kali 2 itu 4, pas. Jadi tidak menghasilkan sisa 1. Karena sisanya 0, kita tuliskan dengan 0. Nah, di sini ada 2. 2 ini kita bagi lagi dengan 2, yaitu 2 dibagi 2, ketemulah 1, sisanya 0. Nah, kalau sudah ketemu angka 1 di sini, sudah tidak bisa dibagi 2, berarti prosesnya sudah selesai. Berarti tinggal kita menuliskan hasilnya. Hasilnya yaitu 1, 0, 0. Nah, hasil dari 111 digit ke-7 dan 100 digit 4 kita gabungkan, kemudian kita tuliskan di sini. Jadi 74 oktal itu sama dengan 111100 biner. Bagaimana? Bisa dimengerti? Baik. Seperti biasa, biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini yaitu 463 oktal jika dikonversikan ke bilangan biner hasilnya berapa? Nah, seperti contoh yang pertama, kita tulis soalnya terlebih dahulu yaitu 4, 6, dan 3.
Kemudian masing-masing digit ini kita bagi dengan 2. Dimulai dari digit angka 4 ini, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, sudah menghasilkan 1, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, berarti sudah selesai. Kita tulis hasilnya, yaitu 1, 0, 0. Oke, digit bilangan 4 sudah selesai, kita masuk ke digit bilangan 6. 6 kita bagi dengan 2, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Nah, sudah ketemu angka 1, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, kita sudah selesai prosesnya. Yang kita tuliskan hasilnya dari bawah ke atas. Jadi 6 bilangannya, binernya itu adalah 1, 1, 0. Dan yang terakhir yaitu bilangan digit oktal 3. 3 kita bagi dengan 2. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Nah, di sini sudah menghasilkan 1. Sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi dengan 2. Makanya prosesnya sudah selesai. Nah, di sini baru mendapatkan 1 dan 1. Sedangkan ketentuannya itu adalah menjadi 3 digit. Berarti kurang 1 digit. Nah, makanya kita tambahkan dengan bilangan 0 di sebelah kiri. Nah, sudah ketemu bilangan biner 4, 6, dan 3, kemudian hasilnya kita gabungkan dari sebelah kiri. Nah, maka dari itu 100, 110, 011 kita gabungkan sebagai jawaban dari konversi bilangan oktal 463 menjadi bilangan biner. Nah, jadi 463 oktal itu sama dengan 100, 110, 011 bilangan biner. Oke, bagaimana anak-anak? Jelas? Baik. Materi ketiga yaitu konversi bilangan oktal ke heksadesimal, yaitu bilangan subskrip 8 ke dalam subskrip 16. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan cara merubah bilangan oktal tersebut menjadi bilangan biner. Kemudian hasil dari bilangan biner tersebut kita konversikan ke dalam bentuk heksadesimal. Jadi konversi bilangan oktal ke heksadesimal itu melalui 2 tahap atau 2 langkah. Yang pertama mengkonversi ke bentuk bilangan biner, kemudian yang kedua mengkonversi ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama yaitu 74 oktal dikonversikan ke dalam heksadesimal, itu hasilnya berapa? Nah, untuk mendapatkan hasilnya kita harus melalui 2 tahapan atau 2 langkah.
Seperti yang Bu Siti bilang tadi, yaitu yang pertama, kita pisahkan bilangan oktal, kita konversikan ke dalam bentuk bilangan biner. Setelah hasil dari konversi bilangan biner itu ada, kemudian dikonversikan ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Nah, langsung saja kita terapkan ke dalam contoh soalnya. Nah, soal tahap pertama yaitu memisahkan bilangan oktal 7 dan 4. Kita pisahkan, kita konversikan ke dalam bentuk bilangan biner, yaitu dengan membagi dengan 2. Yaitu 7 dibagi 2 sama dengan 3. Sisa berapa? 1. Kemudian 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Setelah muncul hasil terakhir 1, yaitu nilai yang tidak bisa dibagi 2, kemudian kita prosesnya berhenti sampai di sini, kita bisa menuliskan hasilnya. Hasilnya yaitu 1, 1, 1. Kemudian digit keempatnya kita juga bagi dengan 2, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, sudah ketemu 1, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2, kita tulis hasilnya, yaitu 1, 0, 0. Nah, hasil dari tahap 1 atau langkah 1 sudah kita peroleh, yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 0, yang merupakan hasil dari konversi 74 oktal ke dalam bentuk biner. Hasil dari biner ini kemudian kita gunakan untuk menghitung konversi ke dalam bentuk heksadesimal, yaitu masuk ke tahapan kedua. Nah, hasil dari tahap 1 yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 0, kita konversikan ke dalam bentuk heksadesimal dengan cara mengelompokkan menjadi 4 digit. Nah, pengelompokannya dari sebelah kanan. 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, karena harus 4 digit, di sini kurang berapa digit? 2. Makanya kita tambahkan 2 digit dengan bilangan 0, 0. Nah, setelah mengelompokkan ke dalam bentuk 4 digit, kemudian kita kalikan dengan 2 berpangkat, yaitu 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3. Ketemulah hasilnya, yaitu 1, 2, 0, 0. Kita tambahkan 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 0, ketemu 3. Sudah, kita simpan hasil 3, kemudian kita menghitung 4 digit yang berada di sebelah kanan, yaitu 1, 1, 0, 0. Caranya sama, yaitu dengan mengalikan dengan bilangan 2 berpangkat. 0 kali 2 pangkat 0, 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3. Ketemu hasilnya, yaitu 0, 0, 4, 8. Kita jumlahkan. Ketemulah 12.
Karena di heksadesimal itu nggak ada 12, angka 12 itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf apa? C. Nah, maka dari itu, hasil akhir dari tahap 2 ini adalah sebagai hasil dari konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Makanya 3C itu adalah hasil dari 74 oktal sama dengan 3C heksadesimal. Nah, itu adalah cara mengkonversi bilangan oktal ke heksadesimal. Gimana? Bisa dipahami? Ya. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Dan jika ada masalah atau kesulitan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom. Kita bisa diskusi bareng, sehingga kita bisa memahami secara utuh bagaimana konversi bilangan oktal, baik konversi bilangan oktal ke desimal, konversi bilangan oktal ke biner, ataupun konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.